memasuki materi saluran pencernaan atau sistem digestifus. Sistem pencernaan itu merupakan satu kesatuan organ yang berfungsi untuk merombak pakan dari yang berukuran atau berpartikel besar menjadi lebih sederhana. Nah, traktus digestifus itu dibagi menjadi dua, yaitu traktus digestifus alimentarius dan traktus digestifus aksesorius. Nah, yang pertama itu ada traktus digestifus alimentarius, itu saluran pencernaan yang dilalui pakan secara langsung. Untuk organ-organnya itu ada mulut. Mulut itu sebagai tempat pencernaan enzimatis atau kimiawi karena adanya enzim lipase dan amilase dalam jumlah sedikit. Nah, di mulut ini terdapat glandula salivatorius atau kelenjar saliva. Glandula salivatorius ini berfungsi untuk pelicin atau pelumas pakan dan buffer. Nah, yang kedua itu ada esofagus. Esofagus itu saluran penghubung mulut dengan crop karena adanya gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas. Nah, yang ketiga itu ada crop. Crop itu disebut juga dengan tembolok. Crop merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan dan pelayuan pakan. Mekanisme pelayuan pakan itu terjadi oleh cairan yang dihasilkan oleh dinding crop. Nah, cairan tersebut itu menghasilkan asam organik berupa bakteri asam laktat dan asam asetat. Yang keempat itu ada proventriculus atau lambung sejati. Di bagian ini berfungsi sebagai tempat pencernaan enzimatis karena adanya HCl yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin tersebut mengubah protein menjadi pepton. Untuk organ selanjutnya itu ada gizzard. Gizzard itu disebut juga dengan ventriculus. Gizzard ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pencernaan mekanik karena adanya grit atau batu-batu kecil. Dan juga di sini terjadi gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada duodenum, terus jejunum sampai sini yang ada benjolan sedikit, terus ada ileum sampai sini. Nah, duodenum itu sebagai tempat pencernaan enzimatis karena dibantu oleh enzim pankreas. Enzimnya itu ada amilase, lipase, dan tripsin. Amilase itu untuk merubah amilum menjadi glukosa. Lipase merubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga itu ada enzim tripsin. Enzim tripsin itu merubah protein menjadi asam amino. Nah, yang kedua itu jejunum. Jejunum itu berfungsi sebagai penyerapan nutrisi lemak dan air. Nah, yang ketiga itu ada ileum. Ileum itu berfungsi sebagai penyerapan nutrien secara keseluruhan atau nutrisi yang belum terserap. Yang ketujuh itu ada sekatonsil. Sekatonsil itu merupakan percabangan antara usus halus dengan usus besar. Nah, organ selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada seka dan kolon. Seka sebagai tempat pencernaan fermentatif karena adanya bakteri selulolitik yang menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat kasar menjadi karbohidrat sederhana. Terdapat 3 bakteri di seka, yaitu yang pertama ada Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan E. coli. Nah, untuk kolon sendiri berfungsi untuk penyerapan air secara besar-besaran. Organ selanjutnya itu ada kloaka. Kloaka itu tempat bermuaranya 3 saluran. Yang pertama itu ada urodeum atau untuk saluran urin. Yang kedua ada coprodeum untuk saluran pencernaan, dan proctodeum itu untuk saluran reproduksi. Organ yang terakhir itu ada ven atau saluran akhir. Nah, untuk
Traktus digestivus yang kedua itu ada traktus digestivus accessorius atau saluran pencernaan yang tidak dilalui pakan secara langsung. Untuk organ-organnya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada hati. Hati itu berfungsi menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsikan lemak. Nah, yang fungsi kedua itu untuk menetralisir racun. Untuk fungsi yang ketiga itu ada filtrasi zat makanan. Organ yang kedua itu ada pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Yang ketiga ada limfa. Limfa berfungsi untuk memecah eritrosit dan leukosit yang sudah tua. Fungsinya yang kedua itu sebagai antibodi atau kekebalan tubuh dan menyimpan zat besi dalam darah.